Halo Sobat Bola, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang panas-panasnya, yaitu tentang Coach Shin Tae-yong. Siapa sangka, setelah kembali ke Korea Selatan untuk melatih Ulsan HD, beliau justru menghadapi situasi yang tidak terduga. Banyak dari kita yang tahu bagaimana Coach Tae membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia. Tapi, cerita di Korea sedikit berbeda. Baru 2 bulan melatih Ulsan HD sejak ditunjuk Agustus tahun 2025, Coach Tae harus rela kursinya digeser. Kabarnya, ini karena performa tim yang kurang memuaskan. Dari 10 pertandingan yang dijalani, Ulsan HD di bawah asuhan Tae hanya mampu meraih 2 kemenangan. Sisanya, mereka mendapatkan 4 hasil imbang dan 4 kekalahan. Puncaknya adalah kekalahan telak 0-4 dari Kim Chon Sang yang menjadi laga terakhir Coach Tae bersama tim. Tentu ini jadi pukulan berat mengingat reputasi beliau. Namun, bukan hanya soal performa tim. Ada isu lain yang beredar. Beberapa pihak menyebut gaya komunikasi Coach Tae menjadi masalah. Bahkan, ada tudingan miring yang mengatakan beliau melakukan kekerasan verbal dan fisik kepada para pemain. Tuduhan yang sangat serius. Tentunya, mendengar klaim ini, Coach Shin Tae-yong tidak tinggal diam. Beliau membantah dengan tegas semua tuduhan tersebut. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media KBS, Tae menjelaskan filosofi kepelatihannya yang justru sangat bertentangan dengan tuduhan itu. Filosofi sepak bola saya adalah saya tidak boleh menyumpahi atau melukai para pemain, kata Tae. Beliau menambahkan, orang-orang bahkan menyebut gaya kepemimpinan saya seperti seorang abang. Coach Tae mengingatkan kembali bagaimana kedekatannya dengan para pemain timnas Indonesia. Meskipun ada kendala bahasa, bahkan di Indonesia, saya suka jahil dan bercanda dengan para pemain yang bahasanya tidak saya mengerti. Dan justru dari situlah saya menjadi dekat dengan mereka. Kenangnya, ini menunjukkan sisi lain dari Coach Tae yang mungkin tidak banyak diketahui oleh publik Korea. Kedekatan ini jugalah yang menjadi salah satu kunci suksesnya membangun chemistry di skuad Garuda. Jadi, dari mana datangnya tuduhan kekerasan itu? Sulit untuk memastikan. Namun, Coach Tae dengan jelas menolak semua itu dan menegaskan bahwa filosofinya adalah membangun hubungan baik dengan pemain, bukan sebaliknya. Ini membuat situasinya menjadi semakin kompleks dan menarik untuk diikuti. Selain isu komunikasi, kritik juga datang soal taktik yang diterapkan Coach Tae. Ada yang menilai taktiknya tidak cocok atau tidak berhasil dikalik. Tentu saja, Coach Tae punya pandangan berbeda. Menurutnya, kegagalannya di Ulsan HD lebih disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang urusan internal klub. Saya pikir kegagalan saya disebabkan oleh kurangnya pemahaman saya tentang urusan internal klub. Jelasnya, ini mengindikasikan mungkin ada masalah di luar lapangan yang mempengaruhi performa tim. Sesuatu yang mungkin tidak terlihat oleh para pengamat dari luar. Dan soal taktik, beliau 100% tidak setuju dengan kritik tersebut. Saya bahkan 100% tidak setuju dengan kritik bahwa taktik saya tidak berhasil dikalik, tegas Coach Tae. Disinilah bagian yang paling menarik. Beliau merasa banyak orang di Korea meremehkan pengalamannya selama melatih timnas Indonesia. Orang-orang terus meremehkan pengalaman saya di Indonesia, keluhnya. Coach Tae merasa apa yang telah dicapainya bersama timnas Garuda seolah tidak dianggap. Padahal, menurutnya, itu adalah bukti nyata dari kemampuan taktiknya yang fleksibel dan efektif. Tae kemudian memberikan contoh yang sangat kuat untuk mendukung argumennya. Bagaimana mungkin tim peringkat 127 FIFA bisa mengalahkan Arab Saudi atau bermain imbang dengan Australia? Tanyanya retoris. Itu omong kosong. Lanjutnya, menyiratkan bahwa pencapaian luar biasa itu mustahil terjadi jika taktiknya tidak berjalan dengan baik. Bagi Coach Tae, pengalaman di Indonesia adalah bukti bahwa ia bisa mengangkat performa tim yang secara peringkat berada jauh di bawah lawan-lawannya. Ia berhasil membawa Indonesia bersaing di level Asia, sesuatu yang sebelumnya sulit dibayangkan. Prestasi ini seharusnya menjadi nilai tambah, bukan sesuatu yang diremehkan. Keyakinan Coach Tae pada kemampuannya sangat tinggi. Beliau bahkan berani menyatakan, jika klub memberi saya kekuatan penuh, saya pasti bisa finish di 6 besar. Pernyataan ini menunjukkan bahwa, menurutnya, masalah utama bukanlah pada taktik, melainkan pada dukungan dan kewenangan yang diberikan oleh manajemen klub. Kisah Coach Tae ini menjadi pelajaran berharga. Kadang, kesuksesan di satu tempat tidak otomatis menjamin kesuksesan di tempat lain. Banyak faktor yang bermain, mulai dari kultur klub, dukungan manajemen, hingga bagaimana pengalaman kita dinilai oleh lingkungan baru. Kita semua tentu berharap yang terbaik untuk Coach Shin Tae-yong. Beliau telah memberikan banyak hal untuk sepak bola Indonesia
dan kita tahu kualitasnya sebagai pelatih kelas dunia. Semoga beliau bisa segera menemukan klub yang tepat dan membuktikan kembali kemampuannya di level tertinggi. Bagaimana menurut kalian Sobat Bola? Apakah kalian setuju dengan Coach Tay bahwa pengalamannya di Indonesia terlalu diremehkan? Ataukah memang ada tantangan berbeda saat melatih di Kalik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng di sana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dukung sepak bola.